Hey, Bersama saya, Tamara Cacia. Saat ini saya sedang berada di tepi pantai yang sangat indah bersama dengan Ibu Insinyur Nana Saragi selaku owner dari Habibie Education Youth. Ceritakan dong gimana Bu Nana menjadi pengusaha pertama kali. iya Tamara, interesting banget ya pertanyaannya. Iya, pertama kali Ibu Nana itu setelah wisuda tahun 1997, Ibu langsung menikah. Setelah menikah, saya langsung berada di sebuah perusahaan Australia. Nah, di sana saya langsung dikirim ke Melbourne, Australia. Nah, pada saat itu banyak sekali hal-hal di dalamnya yaitu tentang perkapalan. Ya, baik tank cleaning kapal maupun peralatan-peralatan kapal pada saat itu. Interesting banget ya. Terus. Nah, setelah pulang dari Australia tahun 2000 bulan Februari, ya, saya langsung berangkat ke Kota Batam. Nah, di Kota Batam sendiri, puji Tuhannya saya langsung bergabung dengan perusahaan Australia juga, dengan perusahaan Enritech Australasia PT Ltd untuk tank cleaning kapal saat itu. Nah, nggak lama berselang saya berpikir, waduh, ini kalau kerja sama orang terus nih gimana ya gitu. Kayaknya saya kepengen banget punya uang sendiri. Ya, karena saya lihat ternyata di Kota Batam pada saat itu, pada saat tahun 2000, itu sudah ada sekitar 23 sampai 25 galangan kapal. Nah, setelah itu saya berpikir karena semua barang-barang dari Singapura dan semua teknisi dari Singapura, semuanya dari Singapura. Emangnya kita orang Indonesia ini nggak bisa apa-apa gitu. Terus saya lihat juga yang bekerja orang Indonesia di dalamnya. Tapi hampir semua perusahaannya perusahaan Singapura. Nah, pada saat itulah saya langsung membuat sebuah perusahaan. Walaupun awalnya tidak langsung terjun di perkapalan, tetapi saya terjun di bisnis silikon. Hah? Silikon? Maksudnya? Ya, dulu Tamara, ya ini saya ambil handphone ya. Dulu Tamara, ini kalau pakai handphone itu belum pakai touchscreen sayang. Jadi dulu kita masih pakai keypad yang terbuat dari silikon. Jadi itu dulu bisnis pertama saya, awal sekali. Jadi saya jual beli ambil dari Singapura, yang sisanya saya ambil, ini saya jual di beberapa perusahaan pembuat keypad handphone di Kota Batam. Wah, interesting sekali ya. Ya, bisnis saya itu semuanya aneh-aneh. Jadi banyak sekali bisnis saya itu yang berbeda dengan yang lain-lain. Setelah itu, saya membangun sebuah bisnis dengan nama ISB Elektrik pada saat itu untuk perkapalan. Nah, dari sana saya membangun main switchboard, distribution board, kemudian juga pull-in cable, radar sistem, navigasi, kemudian konsol, ya, konsol, kemudian instrumen dan lightning. Jadi semua sistem elektrikal itulah pertama sekali bisnis saya di kapal. Jadi saya bikin manpowernya, saya bentuk tim, ya. Jadi kita dulu kita minta layupnya mereka, kita minta sistem single diagramnya mereka. Nah, itu. Setahu Tamara, bisnis perkapalan itu dikategorikan sesuai dengan merit class ya, Bu? Ya, betul sekali Tamara. Jadi kalau di kelas itu, di merit class itu ada namanya DNV, ada namanya BV, ya, ada GL, German Lloyd, kemudian ada NK, Nippon Keiki, kemudian ada LR, Lloyd Register, kemudian ada ABS, American Beyond Shipping, ya. Kemudian ada KRS Korea untuk standar Korea dan banyak lagi. Nah, tapi biasanya itu ada 10 besar. Nah, dari sana, dari mulai tahun 2021 itulah saya mulai benar-benar terjun ke perkapalan. Dimulai dengan elektrikal, kemudian mekanikalnya, kemudian carpenter, kemudian konstruksi, ya, kemudian sistemnya, ya, semua digapai dengan satu, sampai terakhir itu saya bermain dengan manpower, yaitu penempatan manpower ke perkapalan langsung. Ya, ada welder, ada fitter, kemudian ada mechanical, ada electrical, kita support juga. Jadi lama-lama itu supply lagi yang lain-lain Tamara. Ya, seperti buah-buahan, beras, kemudian sayur mayur, ya,
ikan, telur, dan lain sebagainya. Jadi perkapalan itu sangat luas jangkauannya. Tetapi selama-lama kita bergabung di perkapalan dan pelayaran atau lebih dikenal marine dan maritime. Ya, shipping dan shipyard seperti itu kurang lebih. Saya sering lihat itu rumah kapal Indonesia di Batu Aji waktu saya lewat ke arah Tanjung Uncang, Bu. Iya, betul sekali. Nah, Rumah Kapal Indonesia itu adalah gabungan dari banyak perusahaan di bidang perkapalan dan pelayaran. Bahkan penginapan juga ada di situ, sekitar 50 kamar. Kan udah pernah nginap di sana, Udah. ya. Nah, kemudian di sana juga ada Red Doors juga. Ya, bisa banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada di sana, juga pelatihan-pelatihan. Juga ada Habibie Education Youth Batu Aji juga di sana. Habibie Education Youth. Banyak loh kakak kelas Tamara yang sudah di Jerman nih melalui Habibie Education Youth. Ya, tentu saja paling banyak emang dari Kota Batam ya, untuk sampai dari 2017 sampai sekarang sekitar 997 siswa yang sudah ada di Jerman. Itu belum terhitung yang belajar sekarang ya, Tam. Belum lagi kalau seluruh Indonesia kita ada 2038 orang. Dan masih banyak yang sedang belajar, yang akan juga semoga mereka cepat berangkat dan tidak ada halangan sama sekali. Iya, sama sering loh scrolling IG mereka. Mereka semua udah pada sukses. Tamara juga pengen loh Bu Nana. Kira-kira ada nggak ya sisi negatif dari menjalankan program Habibie Education Youth? Ya, Tamara harus ke sana dong, apalagi papanya Tamara kan orang Europe ya kan, pasti, dan paling lebih gampang biasanya. Ya, sebenarnya sih dari 1 sampai 100 ya dibilang 90% ya sisi positif ya. Jarang saya menemukan sisi-sisi negatif. Dan anak-anak yang saya kirim ke sana itu rata-rata baik-baik banget. Kadang-kadang tuh orang tuanya kadang ngasih syal lah, kadang ngasih apa lah, kadang undang makan lah. Kalau ketemu di jalan, Bu Nana, ini pasti orang tua siswa saya gitu kan. Jadi ada rasa bangga juga gitu. Dan kebanyakan orang tua yang ketemu di Indonesia tuh mereka baik-baik Tam ke saya. Tapi ada juga ya, kadang-kadang kita udah jelasin dari awal, seperti kasus yang 9 siswa di Salatiga. Nah, itu sudah dikatakan bahwa tidak bisa berangkat tanpa lulus B1 Goethe Institute atau BCI atau dalam bahasa Indonesia itu B1, B2. Tetapi mereka bersikeras. Ada bahkan dari antara 9 orang itu 3 itu belum ujian sama sekali. Tapi kepengen ke Jerman yang nggak bisa kan, itu kan harus lulus daripada B1 atau B2 itu kan memang ketetapan daripada Kedutaan Besar Jerman. Ya 7 di antara yang 9 yang melaporkan ke polisi itu adalah yang malah belum mendapatkan sertifikat B1 Goethe Institute ya. Jadi gimana kita mau memberangkatkan? Dan pada tahun 2023 ada aturan dari pemerintah Jerman bahwasanya sertifikat B1 Goethe itu bertahan 1 tahun. 2 di antara mereka itu sudah mendapatkan, tetapi di awal itu dari 4 modul, 2-nya sudah lulus, ya kan? 2-nya lagi belum. Pada saat mereka mengejar yang 2 lagi, yang 2 ini sudah expire gitu. Jadi kita bilang kan kalau di Habibie Education Youth itu harga yang sudah ditetapkan itu adalah sudah termasuk dari remedial Tamara. Nah, mereka itu bawa, nah waktu kepolisian mencecar kita dengan pertanyaan-pertanyaan kepada tim kita, ya kita langsung bilang, Pak, itu bukan peraturan kami dari Habibie Education Youth, itu adalah peraturan dari Kedutaan Besar Jerman yang ada di Jakarta dan itu berlaku untuk seluruh dunia. Bahwasanya kalau kita mau ke Amerika misalnya, kita harus lulus TOEFL, nggak bisa. Nah, apalagi kalau kita mau ke Australia ataupun ke UK, kita harus lulus IELTS, ya kan? Harus mendapatkan sertifikat IELTS. Dan bagaimana kalau kita mau ke Prancis, kita harus lulus TELF Tamara, ya kan? Nah, kalau kita ke Jerman, kita harus lulus daripada Goethe Institute. Jadi nggak bisa bilang, aku udah sekian lama, tapi kenapa aku nggak lulus? Aku udah sekian lama. Kenapa teman-teman yang lain lulus? Kenapa teman-teman yang lain dari Salatiga sudah berangkat ke Jerman? Nah, seperti itu ya. Jadi hal-hal semacam ini yang kadang-kadang media massa tolonglah supaya jangan pernah memfitnah sebelum bertanya kepada kedua belah pihak. Saya nggak ada ditanya itu, Tam.
langsung aja mereka langsung pergi ke kepolisian, pergi ke mana ya, tapi saya ya namanya juga usaha seperti seorang petani Tamara. Nggak mungkin dong kita menanam padi nggak bakal tumbuh rumput ya kan. Makanya saya bilang dari 1 sampai 190%-nya itu adalah kebaikan ya, tapi ada aja lah, nggak mungkin tidak ada gading yang tidak retak. Nah, tetapi apakah ketika tumbuh rumput malah kita berhenti menanam padi? Kan nggak mungkin ya, kita tetap tanam kebaikan-kebaikan. Nah, salah satu itu yang selama ini perlu saya jawab, bahwasanya ketika itu polisi dan juga pihak-pihak dari Salatiga itu setelah kita terangkan, mereka akhirnya paham bahwa itu bukan peraturan dari kita dari Habibie Education Youth ya, dan itu adalah sekali lagi bahwa itu adalah peraturan dari Kedutaan Besar Jerman yang ada di seluruh dunia. Kalau kita perwakilannya yang ada di Jakarta. Ya, ada lagi ya masalah ya, masalah seperti anak kita yang sudah di Jerman berinisial JP. Itu dia juga punya adik yang berinisial KP. Nah, kebetulan mereka dari kota Batam, Tamara. Nah, pada saat itu setelah mendapatkan surat peringatan dari Betripnya ataupun perusahaannya, saya langsung menghubungi pihak daripada JP ini gitu. Saya bilang, halo JP, ini saya dapat kabar ya dari perusahaan kamu bahwa katanya kamu di sana malas. Jadi dia salah tanggap, mungkin dikira saya bilang dia malas. Padahal saya hanya menyampaikan daripada pihak daripada Betrip ataupun perusahaan, keluhan daripada perusahaan. Karena kan Bu Nana itu nggak paham ya, mana anak yang malas, mana anak yang rajin. Karena kan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah Jerman itu kan menyelesaikan level bahasa B1 Schote. Nah, jadi sampai di situ saya langsung bilang, oh nggak ada Bu, saya nggak ada malas, saya rajin. Oh ya, kamu rajin ya nak, ada kesalahanmu yang lain nggak? Ada Bu. Nah, itu saya langsung berkomunikasi dengan kedua orang tuanya. Orang tuanya langsung bilang, oh nggak ada, Jonathan tuh bilang begini-begini. Kebetulan Bu, saya nggak bisa dari Betrip itu karena anak yang sudah berangkat ke Jerman itu verifikasinya harus melalui anaknya sendiri. Nah, pada saat itu saya menyuruh JP ini untuk membuat video. Buatlah video dalam bahasa Jerman, terangkanlah bahwa pada dasarnya kamu rajin, ya biar saya bisa bicara ke Betripnya. Takutnya Tamara, kalau saya misalnya mengatakan, oh dia gini. Nah, tiba-tiba nanti pada saatnya, karena saya dengar JP ini katanya kepengen sekali untuk keluar dari perusahaan tersebut. Nah, kalau saya nanti yang omongkan tidak berdasarkan video anaknya, ya ini lama-lama kan seakan-akan mereka sudah berteman, nanti malah saya yang kena masalah. Oh, anaknya aja biasa aja kok kamu bicara ini itu. Karena sepengalamannya saya ya bekerja dengan orang luar itu butuhnya itu benar-benar secara real, aktual, ya benar-benar secara updating data gitu, talk with data. Nah, jadi pada saat itu setelah itu dia sampai tidak memberikan videonya. Saya tungguin tidak juga memberikan video. 2 hari kemudian, baru ketika saya menunggu pada saat itu, tiba-tiba 3 polisi datang ke kantor Habibie Education Youth. Saya kaget dong, tapi memang saya tidak ada di tempat. Mereka bilang, ya ini dari kepolisian Polresta Barelang katanya. Ya ada apa ya Pak? Kayaknya saya nggak pernah membuat kriminal apapun, saya bilang. Ya kan, terus beliau bilang, iya ini ada laporan dari saudara JP katanya. Ya saudara JP. Laporan apa itu ya Pak ya? Saya bilang gitu. Menurut telepon daripada kepolisian itu, bahwasanya saudara JP ini di Vertragnya itu atau di kontrak kerjanya itu gajinya itu sebesar 1.100 ya kan. Nah tetapi yang dia terima itu sekitar 300-an. Saya juga kaget kenapa waktu saya menanyakan itu ke beliau dia tidak mau membuat di dalam video ya kan, kok malah yang datang itu polisi. Jadi
Itu sisi negatifnya. Yang pertama kemarin RP Mall ya kan, dan juga kepolisian Salatiga, tapi saya langsung jawab gitu. Nah ternyata mereka itu paham ya. Yang kedua itu ini. Nah pada saat itu dari kepolisian Polresta Barelang itu menyatakan bahwasanya ini harus seperti apa, dan saya diundang ke kantor. Nah saya langsung pada saat waktu yang ditentukan saya datang ke kantor dan menjelaskan kepada dia bahwasanya setelah saya koreksi bersama dengan Betrip dan juga perusahaan dan juga dari pihak BHK ya, setelah kita mengadakan konferensi itu ternyata siswa kita yang bernama JP ini dia tidak memberikan bukti bahwa dia sudah terdaftar di Berufsschule. Jadi begini Tamara, ini mau jadi pelajaran juga buat anak-anakku yang sudah ada di Jerman. Karena case per case biasanya tidak ada masalah kalau kita menurut gitu. Nah jadi 3 hari pada saat dia sudah sampai di Jerman, pihak perusahaan itu langsung bilang kamu nanti berangkat ke Berufsschule atau ke sekolahan atau tempat kampusnya. Ya pada saat di sana kamu harus daftarkan diri di sana. Nah surat daripada bahwa kamu sudah diterima di sana sudah ada, tetapi bukti bahwa kamu sudah ada di kampus tersebut itu belum ada buktinya. Nah bukti itulah yang dikasih ke kantor dan kami akan mencantumkan itu ke dinas perpajakan kami di Jerman. Maka kamu tidak akan kena pajak 40%. Tetapi karena azubi atau siswa atau pelajar di Jerman itu pajaknya itu 0%. Asal melakukan laporan, tapi dia tidak melakukan laporan. Nah ini juga case pertama yang saya hadapi. Tetapi laporan dia kepada kepolisian dan juga kepada KBRI bahwasanya gajinya 1.100.000 tapi yang diterima cuma 300. Padahal dia kena pajak karena dia tidak melapor gitu ya. Nah sedangkan dia itu berangkat dengan adiknya yang berinisial KP. Kalau memang program ini bermasalah atau Habibie Education Youth bermasalah, berarti adiknya juga kena dong Pak. Saya bilang ini kan case per case. Umpamanya nih Tam, kita misalnya di dalam negeri deh sendiri ada sekolah tinggi akuntansi negara STAN. Mungkin saya mengadakan bimbingan dan lain sebagainya supaya anak-anak masuk ke STAN. Ternyata yang saya bimbing semuanya masuk ke STAN, sekolah tinggi akuntansi negara. Nah pada saat itu ini umpama. Pada saat itu semua sudah keterima, tapi ada 1 anak atau 2 anak lah yang berurusan dengan STAN dan STAN tidak mau. Mungkin mengeluarkan atau apa, itu kan sebenarnya bukan kesalahan saya lagi, benar nggak? Itu kan sudah kembali ke individu daripada anaknya. Kok jadi saya yang dibully, saya yang dibilang nggak jelas, saya yang didatangin polisi? Ini aneh Pak Polisi, saya bilang. Seharusnya kalau memang KBRI atas nama Bapak SS berinisial SS dari kepolisian KBRI yang ada di kota Berlin, seharusnya Bapak yang memanggil Betripnya. Ada apa? Kenapa kok malah saya? Gitu loh. Kalau memang hal itu bermasalah kan bisa ditanyakan langsung. Tugas saya kan menyampaikan mereka ke Jerman, kecuali pada saat mereka di Jerman ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita katakan contohnya. Tapi kan saya juga bertanya karena tidak ada anak yang dapat case seperti itu. Dan di bulan kedua dia bisa mendapatkan gaji yang serupa karena dia juga tidak mengurus juga masalah Betrip tersebut. Laporan bahwa azubi itu kan tidak dikenakan pajak alias 0%, tapi dia kena 40% karena dia tidak membuat surat laporan bahwasanya dia sudah terdaftar atau sudah ada di Berufsschule itu. Jadi seperti itu. Jadi pihak perusahaan itu memang marah katanya anak ini memang benar-benar sedikit banget untuk bisa menurut. Dan memang sangat-sangat tidak penurut. Itu kata Betripnya, kata perusahaannya, bukan kata saya. Nah, tetapi begitu saya laporkan dan saya sebagai sebagai warga negara yang baik, tetap saya menjalankan apa yang dikatakan oleh Bapak dari kepolisian.
Nah saya bilang, begini Pak case-nya gini. Tetapi karena mereka bersikeras juga mencari case per case, kasus per kasus terhadap saya, ya saya akhirnya melaporkan mereka kepada Propam Mabes Polri. Ya sekarang itu masalahnya ada di Propam Mabes Polri. Karena ya saya pikir udah tidak, saya harus melawan. Nggak bisa juga seperti ini gitu loh. Atas sesuatu yang saya tidak dipersalahkan. Contoh lah, ibarat pun ya ada perselisihan paham. Kenapa harus ke KBRI? Kenapa harus ke polisi? Kecuali kami dari pihak kami itu lepas tangan. Kalaupun saya lepas tangan, sebenarnya kalau saya sudah menyampaikan ke Betrip, ya kan, sebenarnya itu sudah tanggung jawab anaknya sendiri dan sudah tanggung jawab Betrip. Kecuali kalian sudah bayar dan sudah semuanya, tapi saya tidak memberangkatkan. Itu baru sebenarnya urusan saya. Tetapi di dalam pendidikan kan memang harus ada cinta di dalamnya. Jadi ya dengan seperti itulah kurang lebih Tamara. Tetapi at least apapun itu ya, saya tetap masih sangat senang ya bekerja atau dalam program Berufsschule und Ausbildung yang ke Jerman, baik melalui program vokasi ataupun program S1, S2. Dan yang paling keren karena program Jerman saya berhasil, maka kami dari Kadin Indonesia, bidang penempatan tenaga kerja luar negeri, juga bidang perdagangan, bersatu padu dengan bidang vokasi, ya dengan juga di bawah Kementerian KP2MI, ya perlindungan pekerja migran Indonesia. Sekarang kita join jadi satu. Jadi nggak hanya ke Jerman saja saat ini. Ya kita juga akan ada di penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Ada juga yang ke Eropa seperti Bulgaria, Hungari, Jerman sendiri. Kemudian juga negara Kroasia dan negara lainnya juga. Kemudian ada juga kita ke negara Australia dan juga negara New Zealand. Jepang, Kuwait, Turki, ya, dan juga negara-negara Middle East, Timur Tengah. Ingat, negara Indonesia tidak pernah bekerja sama dalam hal pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dengan negara yang perekonomiannya di bawah kita, seperti Kamboja, ya, Myanmar, Vietnam, Thailand, Filipina, itu nggak pernah. Kalau ada hubungan kerjasama, biasanya kita bekerja sama mengirimkan ketenaga kerjaan kita itu adalah ke negara-negara yang jauh lebih maju daripada negara kita, seperti Saudi Arabia, ya, Korea, ya, kemudian Taiwan dan lain-lain, ya, seperti itu Tamara. Ternyata banyak juga ya rintangan dan halangan yang Ibu Nana harus lalui dalam berbisnis. Iya, benar banget Tamara. Jadi selama saya 26 tahun menjalani bisnis, tidak ada satupun dari semua bisnis saya itu yang lancar-lancar saja. Contoh yang tadi saya bilang silikon, ya. Begitu ada touchscreen hilang langsung, ya, nggak ada sama sekali. Yang tadinya melonjak, ya, minimal 50 juta per bulan itu pasti dapat. Nggak ada, langsung ludes begitu touchscreen turun ke lapangan. Jadi setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, ya. Berbisnis juga seperti itu Tamara. Tapi apapun itu kita tetap menjalankannya secara baik, jujur, ya, terbuka. Jadi supaya apa? Karena uang itu harus halal. Ya, kalau mereka yang melakukan ini itu rata-rata karena apa yang kamu tabur itulah yang kamu tuai. Kalau saya sih prinsipnya seperti itu, dan tidak mungkin terus naik. Kadang-kadang kita ke lembah juga, kadang-kadang naik lagi, kadang-kadang kita ke lembah juga, itu hal biasa ya. Jadi saya selagi Bapak kepolisian juga, ya, mereka kan bertanya Tamara, jadi mereka juga tidak bersalah. Tetapi kalau bersikeras dengan apa yang sudah kita jawab dan seakan-akan mencari terus kesalahan-kesalahan padahal kita tidak salah, ya itulah gunanya Propam Mabes Polri, ya, atau Propam yang ada di daerah-daerah. Ya, karena kita juga negara hukum, ya, jadi nggak sembarangan. Ya, karena kalau kita main hakim sendiri juga nggak bisa Tam. Nah di situ. Jadi buat semuanya, yang saya alami adalah kadang-kadang nilai setitik gitu ya,
rusak susu sebelanga. Begitu banyak ribuan orang kita antar bagus-bagus, pekerjaan semua bagus-bagus. Begitu ada satu anak yang berinisial JP dan 9 anak-anak di belakang layar ini yang di Salatiga ya. 2 itu sih selama saya 8 tahun menjalankan bisnis. Makanya saya kadang lihat tuh Tamara di TikTok. Wah, kadang-kadang mereka bilang, wah ngapain pergi tanpa agen, ngapain pergi tanpa orang lain. Ya silakan kalau bisa. Kenapa kita juga nggak larang, silakan ya kan. Tetapi lihat juga siapa yang berkomentar itu, siapa yang membuat konten itu. Kalau kamu lihat bahwa dia istri bule atau suaminya orang Jerman atau suaminya orang Eropa, berarti dia pakai sepos visa gitu, atau visa pernikahan ya, atau visa tunangan. Jadi nggak sama, dia enteng aja bilang ngapain pakai agen. Kalau ada yang bilang begitu, saran saya cuma satu, bilang Mbak, bisa nggak Mbak mengirimkan saya, tolong dong, saya kepengen ke Jerman. Kita lihat bagaimana mereka bisa atau tidak, gampang atau tidak. Makanya tidak ada TPPO atau tindak pidana perdagangan orang kalau ke Eropa, Amerika, Australia, New Zealand, ya kemudian ke ke Jepang, Korea, Taiwan, itu nggak ada, karena memang ke sana itu ya negara maju itu memang ribet, banyak sekali prosedur-prosedur yang harus kita jalani. Ya seperti itu. Jadi kalau masih percaya dengan Ibu Nana silahkan. Karena apapun katanya mau 1 juta orang menutup rezeki, kalau Tuhan bilang enggak Nana, itu rezekimu, pasti rezeki saya. Tapi kalau bukan, itu prinsip saya Tamara dalam berbisnis apapun. Mulai dari perkapalan atau perumahan, ya berbisnis perhotelan, Red Doors dan lain sebagainya. Kalau itu memang punya saya, itu pasti milik saya. Ya, tetapi kalau bukan milik saya, mau saya gapai segimana-gimananya pun tidak bisa. Ya, tetapi apapun itu kita harus bisa belajar kepada semut ya. Semut itu adalah binatang yang paling saya suka. Saya punya 3 binatang kesukaan Tamara dalam hal berbisnis, dalam hal apapun. Semut karena dia adalah mempunyai teamwork yang kuat ya. Kemudian dia bersahabat dan dia juga bagus ya dalam hal jaringan dan flowchart pekerjaan. Kalau elang dia berani. Ya, dia berani mengarungi samudra. Ya, saya ingin banyak elang-elang datang dari Indonesia. Yuk penuhi semuanya negara-negara di dunia ini. Kamu masih muda Tamara, ya apalagi kamu dari papa mama juga sudah di Jerman ya. Saya rasa jauh lebih mudah ya untuk kamu hidup di sana dan teman-teman semuanya juga ya. Jadi apapun itu ya tetaplah percayakan kepada Habibie Education Youth, Rumah Kapal Indonesia dan juga perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya, karena saya bisa menggaranti diri saya bahwa saya selaku CEO ataupun founder daripada Rumah Kapal Indonesia, Habibie Education Youth dan juga Habibie Lingual International itu tidak akan pernah berbuat hal-hal negatif yang saya sengaja. Ya, itu prinsipnya. Jadi tetap percaya, tetap kuat, tetap ayo putra-putri Indonesia bersama Ibu Nana Saragi ya, kita tetap komitmen, tapi tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada masalah hubungi kita langsung, nggak usah pergi kemana-mana. Ya, itu malah mengakibatkan silaturahmi kita tidak bagus seperti itu. Begitu Tamara. Wah, Tamara dapat banyak banget ya pelajaran berharga hari ini. Dankeschön, Bu Nana. Ya, auf Wiedersehen. Tschüss.